الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dari atas gambar ini, saya sebagai khatib tidak lupa berpesan kepada seluruh jemaah, mari kita selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal takwa inilah yang dapat membawa kita menuju kebahagiaan dunia, apalagi nantinya menuju kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita di siang hari yang singkat ini adalah berkaitan dengan di antara bukti cinta Nabi kepada umatnya ataupun kepada kita semua. Sering kita dengarkan dalam beberapa riwayat, ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul selama hidupnya. Doa itu berbunyi: Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yawmal qiyamati fi zumratin bil masyakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin.
Itulah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Dalam riwayat mengatakan Rasulullah itu memang memilih hidupnya hidup dalam kesederhanaan, atau boleh kita katakan hidup dalam kemiskinan. Ketika suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke rumah baginda Nabi. Lalu Sayyidina Umar mengetuk pintu baginda Rasul sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu jawab oleh baginda Rasul. Setelah Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah baginda Nabi, baginda Nabi di saat itu dalam keadaan tertidur. Sayyidina Umar melihat baginda Nabi tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari kayu ataupun kulit kayu, dan bantal baginda Rasul terbuat juga dari kulit kayu yang diisi dengan serabut. Ketika baginda Rasul bangkit dari tidurnya, maka terlihatlah bekas di punggung beliau. Lalu di saat itu Sayyidina Umar menangis dan meneteskan air mata karena melihat keadaan baginda Rasul seperti itu. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa hidupmu seperti ini? Bukankah engkau lebih mulia daripada raja-raja Romawi? Bukankah engkau lebih mulia? Bukankah engkau lebih mulia, lebih istimewa daripada kaisar-kaisar Romawi ya Rasulullah? Bukan di saat itu tidak ada orang kaya, bukan di saat itu tidak ada tempat tidur yang empuk, kasur yang empuk, bantal guling yang empuk. Sudah ada di saat itu kasur yang empuk ataupun tempat tidur yang empuk. Tapi baginda Rasul memilih sehidup dalam kesederhanaan. Apa kata baginda Rasul? Setelah Sayyidina Umar bertanya, mengatakan seperti itu kepada beliau, wahai Umar, biarkanlah mereka memilih, memilih kebahagiaan di dunia ini, tapi nanti bagian kita nanti di akhirat. Masyarakat muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu tidak pernah tertidur dalam keadaan nyenyak. Walaupun matanya terpejam, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepada kita sebagai umatnya ini. Dan kita adalah umat yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Bukti yang kedua di antara bukti cinta Nabi kepada umatnya, ketika di suatu hari malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul seperti dalam keadaan terburu-buru, sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Apakah yang terjadi? Sepertinya engkau seperti orang yang terburu-buru. Ada apa? Ceritakan apa yang terjadi ya Jibril. Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, hari ini Allah Ta'ala telah menyalakan api neraka. Seluruh penduduk langit sudah ketakutan, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya sudah ketakutan ya Rasulullah. Wahai Jibril,
ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka itu. Lalu Jibril menceritakan, ya Rasulullah, neraka itu terbagi dari 7 lubang ataupun 7 tingkatan. Lubang yang paling bawah ya Rasulullah adalah neraka yang paling panas. Jarak dari neraka yang satu ke neraka yang lain ya Rasulullah adalah sejauh perjalanan selama 70 tahun. Neraka yang paling bawah adalah neraka yang paling panas ya Rasulullah. Siapakah penghuninya? Siapakah pengisi neraka yang paling bawah ya Jibril? Lalu Jibril mengatakan, pengisi ataupun orang yang berada di dalam neraka yang paling bawah ya Rasulullah adalah orang-orang munafik. Mereka adalah mendustakan agama. Mereka katakan mereka membela agama Allah, tapi sebenarnya mereka itu memanfaatkan agama Allah Ta'ala demi kesenangan duniawi yang sementara ataupun yang sesaat ini. Munafiklah pengisinya ya Rasulullah, neraka yang paling bawah. Lalu neraka yang di atasnya, neraka yang keenam, mereka ya Rasulullah adalah penyembah berhala. Mereka itu di antara umatmu ataupun di antara manusia yang mereka menyembah selain kepada Allah Ta'ala. Mereka menyembah api, mereka menyembah matahari, mereka menyembah gunung, laut dan lain sebagainya. Maka mereka itu adalah penghuni neraka yang keenam ya Rasulullah. Maka kita heran akhir-akhir ini ketika ada seorang yang penyembah berhala ataupun dia adalah orang kafir. Orang kafir artinya adalah bukan menyembah kepada Allah. Mereka adalah orang musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Ketika datang dia berkunjung ke negeri ini, ada sekelompok orang yang menyanjung-nyanjungnya. Ada sekelompok orang yang memulia-muliakan dia, mengistimewakan, padahal dia adalah penyembah, bukan penyembah Allah, tapi dia adalah ingkar kepada Allah dengan nyata dan terang-menerang. Lalu mereka cium tangannya, lalu mereka mencium keningnya. Barang siapa yang mencium seorang penyembah berhala yang ingkar kepada Allah Ta'ala, lalu mencium keningnya, mencium tangannya, mencium kepalanya dengan tujuan bertabarruk, mengambil berkah, maka itu dikhawatirkan ia jatuh kepada kemusyrikan ataupun keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena yang ia cium adalah sudah jelas-jelas ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak menerima agama Allah dan sudah jelas-jelas dinyatakannya dia itu tidak mau beriman kepada Allah. Masa kita mau mencium tangan? Masa kita mau mencium keningnya? Apalagi dalam niat seseorang itu mengambil berkah. Apa yang diambil berkah dari seorang penyembah berhala, dari seorang yang ingkar kepada Allah? Maka orang seperti ini jangan kita dekati dan jangan kita yakini, jangan kita ikuti ma'asyiral muslimin. Memang ini adalah akhir zaman, fitnah di mana-mana. Bahkan keturunan Nabi, nasab Rasulullah, mereka sudah jelas-jelas memutuskan, berani mereka terang-menerang memutuskan nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Para penyembah berhala, mereka itulah nanti pengisi neraka ataupun lubang neraka yang keenam. Lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, sampailah Jibril di tingkatan yang ketujuh, di tingkatan neraka yang paling atas, di neraka yang paling ringan. Lalu Jibril terdiam ketika ingin menceritakan siapa penghuni neraka yang pertama ataupun neraka yang paling atas. Jibril terdiam sejenak. Lalu kata baginda Rasul, "Ya Jibril, kenapa engkau terdiam? Ceritakan kepadaku siapa penghuni neraka yang paling atas." Rasulullah mengulang 3 kali, Ya Muhammad, kata Jibril, penghuni neraka yang paling atas adalah kebanyakan daripada umatmu, ya Rasulullah. Setelah mendengar jawaban Jibril itu, baginda Rasul jatuh tersungkur, menangis, lalu bersujud dan tidak mau bangkit dari sujudnya. Jibril meninggalkan beliau. "Tinggalkan aku di sini sendirian, ya Jibril." Lalu Jibril pergi keluar dari rumah baginda Rasul. Sujud Nabi dengan waktu yang lama, berhari-hari, kurang lebih dari 3 hari 3 malam. Baginda Rasul sujud terus, menangis karena beliau mendengarkan Jibril menceritakan penghuni neraka yang pertama adalah kita sebagai umatnya ini. 3 hari kemudian Rasulullah tidak kelihatan. Lalu Abu Bakar mengetuk pintu baginda Rasul, "Ya Rasulullah, buka pintunya. Saya ingin bertemu dengan engkau, ya Rasulullah." Namun tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Rasulullah tidak membuka pintunya. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi mengadukan kepada Salman Al-Faris. Lalu Salman Al-Faris menuju pintu rumah baginda Rasul, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya Salman Al-Faris ingin bertemu denganmu, ya Rasulullah." Rasulullah begitu juga tidak mau membuka pintu. Lalu Salman Al-Faris seperti orang yang ketakutan dan kekhawatiran. Ada apa dengan baginda Rasul? Lalu Salman Al-Faris mengadukan kepada putrinya Sayyidatul Fatimah, "Wahai Fatimah, Rasulullah, ayahandamu tidak mau membuka pintu ketika kami mengetuk pintunya. Mungkin engkau adalah buah hatinya. Pergilah engkau ketuk pintu ayahandamu Rasulullah." Lalu ringkas cerita, pergilah Fatimah menuju pintu ayahandanya, mengetuk pintu lalu mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ayahanda." "Bukalah pintunya, aku Fatimah, wahai ayah." Di saat itulah ketika Fatimah mengatakan yang datang itu adalah putrinya, barulah baginda Rasul bangkit dari sujudnya lalu membuka pintu. Ketika itu Fatimah melihat wajah ayahandanya sangat pucat, sangat merah. "Kenapa kamu ini pucat, wahai ayah? Ada apa yang terjadi, wahai ayah?" Lalu baginda Rasul menceritakan kepada putrinya Siti Fatimah apa yang diceritakan oleh Jibril, bahwasanya neraka yang paling pertama pengisinya adalah banyak di antara umatku. Ya Fatimah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara bukti cintanya Nabi kepada kita. Rasulullah tidak memilih kaya, padahal di saat itu sudah banyak orang kaya, padahal di saat itu rumah sudah banyak mewah-mewah, padahal di saat itu tempat tidur, perhiasan
isi rumah sudah banyak yang sangat mewah, tapi baginda Rasul tidak mau memilih orang yang kaya, tapi baginda Rasul memilih hidup dalam kesederhanaan ataupun hidup dalam keadaan miskin. Dia yang paling utamakan adalah kita sebagai umatnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti cinta Nabi yang ketiga adalah nanti di hari kiamat, ketika nanti ditiupkan sangkakala yang ketiga, tidak ada manusia yang pertama bangkit dari kuburnya selain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia bangkit dari kuburnya, lalu ia menoleh ada Jibril ke kanan dan di sebelah kirinya adalah malaikat Mikail. Apa yang dia tanya? Hari apakah ini ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, Inna haja yauma u'adar rahman. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah, ya Muhammad. Lalu baginda Rasul bertanya lagi pertanyaan yang kedua, Aina ummati ya Jibril? Kalau begitu, di mana umatku sekarang ya Jibril? Yang ditanya adalah umatnya ketika beliau dibangkitkan dari kubur. Padahal di kubur itu ratusan bahkan ribuan tahun setelah dibangkitkan dari kubur itu, yang pertama kali yang ditanyanya adalah kita sebagai umatnya. Bukan yang ditanya ayah dan bundanya, bukan yang ditanya sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bukan yang ditanyanya Sayyidina Fatimah, putri yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi selama hidupnya, tapi yang ditanya adalah kita sebagai umatnya ini. Setelah itu, Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah satu-satunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar. Ketika satu manusia, sekelompok manusia berbondong-bondong datang berjumpa dengan Nabi Adam, wahai Adam, berikan kami syafaat, tolong kami. Hari ini adalah hari yang sangat mengejutkan, hari yang sangat menakutkan, hari yang terjadi huru-hara. Ya Adam, kamu kan manusia paling pertama, berikan kami syafaat, tolong kami dari panasnya hari ini. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak sanggup, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Pergi kalian ke Nabi Nuh. Lalu sekelompok manusia itu datang menemui Nabi Nuh. Mereka meminta syafaat dan pertolongan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup dan tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia di saat itu. Sampai kepada nabi-nabi yang lain. Yang terakhir mereka datangilah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma, pertolongan yang sangat luar biasa kepada manusia di saat itu. Tapi siapa orang yang menerima syafaat itu? Siapakah orang yang mendapatkan syafaat pertolongan Nabi itu? Apakah seluruh manusia? Tidak. Tapi orang yang mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar dari baginda Rasulullah adalah orang-orang yang selama hidupnya orang yang cinta kepada Nabi dan rindu kepada Nabi dan menjalankan sunnah-sunnah selama hidupnya. Bukan pembenci Nabi, bukan pembenci zuriat Nabi, keturunan Nabi. Bahkan mereka mengatakan terputusnya nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Nabi, barang siapa yang benci dan tidak suka kepada zuriatku, barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak suka kepada keturunanku, maka itu seolah-olah ia secara tidak langsung dia itu tidak suka kepadaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seandainya kita ikut di golongan orang yang memutuskan nasab baginda Rasul,
nanti kita akan, ketika nanti kita berjumpa dengan baginda Rasul nanti di hari kiamat, lalu kita akan sangat malu melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita ikut kepada golongan orang-orang yang memutuskan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Karena di saat itu belum tentu amal ibadah kita ini dapat menolong kita, belum tentu salat kita dapat menuju kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah, belum tentu haji dan umrah kita membawa kita nanti, menolong kita nanti masuk ke dalam surganya Allah. Tapi bisa jadi nanti karena berkat pertolongan syafaat Nabi kita akan diampuni oleh Allah dan diberikan rahmat oleh Allah, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan kita nanti setelah masuk ke dalam surganya Allah, dan kita duduk bersama Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.